I can carry two. Hello everyone, welcome back di channelnya Kesatria Berkacu. Nah, di video kali ini kita akan menceritakan sebuah film yang berjudul Tas pada tahun 2014. Film ini bercerita tentang seorang YouTuber yang suka membahas kesialan orang lain dan dijadikan bahan candaan. Lalu pada suatu hari ia pun mendapatkan karma dan bertemu dengan seorang psikopat hingga ia diubah menjadi anjing laut ataupun walrus. Film dimulai dengan menunjukkan dua pria bernama Wellis dan juga Teddy. Nah, di sana mereka sedang melakukan sebuah podcast kayak Master Daddy kayak gitu, membahas tentang hal-hal konyol yang sangat mengerikan. Dimana pada saat itu mereka melihat sebuah video orang yang sok-sokan membawa samurai kemudian berlaga di depan kamera. Namun secara tidak sengaja pedang itu malah memotong kakinya sampai putus. Nah, hal itu pun dijadikan oleh mereka berdua sebagai bahan candaan, dengan menyebutkan bahwa seharusnya anak itu tidak bersedih karena videonya sekarang sudah viral dan ditonton jutaan orang, sehingga dia bisa mendapatkan uang yang cukup banyak. Pada suatu hari, Wellis berniat untuk mengunjungi anak yang ada di video tadi. Tujuannya tak lain untuk melakukan wawancara tentang kebodohannya sebagai bahan candaan di acara nanti. Meski sudah dilarang pacarnya yang bernama Ellison bahwa bercanda di atas kesulitan orang lain itu tidak baik, namun Wellis malah mengabaikannya. Singkat cerita, sesampainya di tempat tujuan, ternyata anak itu kini sudah meninggal. Diduga anak itu bunuh diri karena ia tidak tahan harus hidup dengan sebelah kaki. Setelah itu, ia pun memasuki sebuah bar, kemudian menelepon Teddy karena ia tidak bisa melakukan wawancara dengan orang tadi. Nah, pada saat itu, tak lama kemudian ia melihat sebuah catatan di WC yang bertuliskan curhatan seorang kakek tua yang mengaku mempunyai sebuah cerita yang bagus dan memerlukan sebuah media untuk meliput kisahnya. Sontak pada saat itu, Wellis yang tertarik langsung berpikir, daripada ia kembali ke Amerika tanpa hasil, setidaknya ia mendapat sebuah cerita menarik untuk kemudian dibawa pulang dan ditayangkan pada podcastnya. Singkat cerita, ia pun memutuskan untuk pergi ke tempat itu. Ia pun melewati perjalanan selama 2 jam dan menyewa mobil untuk menuju ke sana. Akhirnya setelah sampai, ia pun kini bertemu dengan seorang lelaki tua bernama Howard. Pada saat itu, ia mulai menceritakan kisahnya dan Wellis sangat antusias untuk mendengarkannya. Howard bercerita jika dulu ia pernah menjadi seorang koki di kapal perang dan ia juga pernah ikut berburu hiu di laut lepas. Namun sialnya pada saat itu kapal mereka menabrak sebuah karang dan akhirnya tenggelam. Nah, akibat kejadian itu, ia pun terapung di atas lautan lepas yang sangat gelap. Hingga akhirnya ia menemukan sebuah pulau kecil dan melihat walrus ataupun anjing laut yang sangat baik. Kemudian anjing laut itu menyelamatkannya. Tak hanya itu, walrus itu juga menganggapnya sebagai anak dan menghangatkan tubuhnya. Mendengar cerita Howard, Wellis sangat tidak percaya, bahkan ia membantahnya. Namun tak lama kemudian, tiba-tiba Wellis merasa pusing, di mana ternyata di dalam teh yang ia minum tercampur obat bius yang membuatnya tak sadarkan diri. Dan selama di alam bawah sadarnya, Wellis teringat masa-masa indah dengan Ellison, yaitu kekasihnya. Singkat cerita, ketika Wellis tersadar, ia kini berada di sebuah rumah dan berada di atas sebuah kursi roda. Pada saat itu, ia melihat Howard sedang menggosok sebuah taring. Di sana Howard pun menjelaskan jika Wellis tidak sadarkan diri beberapa hari karena digigit laba-laba beracun, sehingga dengan hal itu kakinya kini bengkak. Lalu Howard pun memanggil dokter untuk mengobatinya. Namun kini Wellis tak bisa merasakan kakinya, dan ketika ia melihatnya ternyata kakinya itu sudah diamputasi. Diketahui, semua cerita Howard itu hanyalah rekaan untuk menutupi semua kekejamannya, di mana keadaan Wellis seperti itu semuanya sudah direncanakan oleh Howard. Scene kemudian berpindah pada saat jam makan malam. Di sana Wellis terdiam dan tidak bisa menyentuh makanannya. Dan hal itu bukan karena ia tak berselera, melainkan karena ia tak bisa menggerakkan tubuhnya sama sekali. Hal itu disebabkan karena Howard telah memberikannya obat bius. Nah, pada saat itu barulah Howard menjelaskan bahwa ia adalah dalang di balik semuanya dan ia akan merubah Wellis menjadi seekor anjing laut. Sementara Wellis yang tak bisa bergerak, ia hanya berteriak mendengar semua hal itu. Sementara itu di lain sisi, Ellison pacarnya Wellis di Amerika khawatir dengan keadaannya, sehingga ia pun curhat dengan Teddy dan menganggap kalau Wellis sedang berselingkuh, sehingga ia tidak mengabarinya selama ini. Lalu kemudian, saat Ellison terus menelepon Wellis, akhirnya suara telepon itu membangunkan Wellis. Namun ketika Wellis akan mengangkatnya, telepon itu keburu mati. Dan akhirnya Wellis pun mencoba menelepon balik pacarnya namun tidak diangkat. Lalu ia pun mencoba menelepon temannya yang bernama Teddy. Namun Teddy juga tidak mengangkat teleponnya.
karena ternyata Teddy kini sedang bersama pacar Wellis dan mereka berdua sedang berselingkuh. Seakan tak mau menyerah, kini Wellis terus mengirim voice note untuk meminta bantuan, hingga akhirnya ia ketahuan dan dipukul oleh Howard. Pada keesokan paginya, ketika Allison terbangun dari tidurnya, ia pun melihat HP-nya dipenuhi panggilan tidak terjawab dari Wellis. Dan di sana juga ada sebuah voice note yang berisikan permintaan tolong dari Wellis. Di sana ia meminta tolong karena ada seorang psikopat yang akan merubahnya menjadi anjing laut. Sontak mendengar hal itu, Allison pun sangat panik dan lalu pergi ke Kanada bersama Teddy untuk menyelamatkan Wellis. Sementara itu di lain sisi, Howard kini sedang memotong tubuh Wellis. Lalu kemudian tubuh itu dijahit untuk menjadi anjing laut. Dan tak lama kemudian, setelah melalui proses yang sangat lama, kini Wellis pun berubah menjadi anjing laut seutuhnya, yang terbuat dari kulit-kulit manusia dan taringnya yang terbuat dari tulang betisnya sendiri. Di sana Wellis pun diperlakukan layaknya seperti anjing laut, dan ia kemudian diseret masuk ke dalam air agar ia bisa beradaptasi dengan tubuh barunya. Namun ketika ia ditarik masuk ke dalam air, ia pun merasa kesulitan dengan tubuh barunya, hingga akhirnya ia pun tenggelam. Ketika di dalam air itu pula, ia melihat ada bangkai anjing laut yang lain, yang terbuat dari tubuh manusia. Sontak ia pun sangat kaget karena ternyata bukan hanya dirinya korban satu-satunya. Bahkan sebelumnya banyak sekali korban tewas yang dibedah di tempat itu. Di lain sisi, Allison yang sedang sibuk melacak keberadaan Wellis, ia mencari kantor polisi dan juga pergi ke tempat penyewaan mobil. Namun hasilnya masih nihil dan ia belum mendapatkan petunjuk. Hingga akhirnya setelah lama mencari, kini ia mendapat sebuah pencerahan dari seorang detektif aneh, di mana detektif itu mengatakan bahwa ia pernah mencari tahu tentang pembunuhan berantai selama 10 tahun, namun tidak pernah terpecahkan. Karena mayat-mayat dari hasil pembunuhan itu selalu dalam keadaan kaki yang terpotong, dan tangan yang dijahit ke badan, serta di mulutnya pun sudah terpasang taring panjang, seperti taring walrus, di mana setelah diteliti itu terbuat dari tulang betis si korban. Nah, setelah bertemu dengan Allison dan Teddy, si detektif itu pun kini akan kembali mengungkap kasus ini bersama mereka berdua. Sementara itu di lain sisi, kini terlihat Howard sangat bahagia dengan keberhasilannya. Ia pun berbicara kepada Wellis yang sudah berubah menjadi walrus. Ia mengatakan tentang kecintaannya terhadap walrus yang dulu pernah menyelamatkan hidupnya, di mana anjing laut itu dulu ia beri nama Mr. Tas. Di sana Wellis pun diberi makan ikan mentah, dan mau tidak mau karena lapar terpaksa Wellis memakan ikan itu layaknya anjing laut. Sementara Howard yang melihat hal itu semakin merasa senang karena Wellis sudah semakin mirip dengan walrus. Pada hari-hari berikutnya, Wellis pun diajarkan berenang oleh Howard. Di sana Howard pun bercerita, ternyata dulu saat Howard terdampar, ia terpaksa harus membunuh anjing laut yang menyelamatkannya, agar ia bisa makan dan tetap bertahan hidup. Sehingga karena merasa bersalah seumur hidupnya, psikopat ini pun ingin membuat anjing laut yang diberi nama Mr. Tas ini pun hidup lagi. Sehingga ia menjadikan manusia layaknya seperti anjing laut, dan Wellis adalah salah satu korban pencobaannya. Kembali lagi ke Allison, Teddy dan juga si detektif aneh, di mana mereka kini sudah mulai mencari dan menelusuri jejak Wellis. Sampailah mereka di sebuah tempat dan mereka melihat mobil yang Wellis sewa tercebur ke dalam air, yang diduga hal itu dibuang dengan sengaja oleh orang yang menjahatinya. Kemudian di sini mereka pun merasa sudah semakin dekat dengan Wellis, sehingga kini mereka menyiapkan senjata untuk berjaga-jaga. Tak lama kemudian, ketika mereka sudah menemukan tempat persembunyian psikopat itu, mereka mulai mendengar suara teriakan dari dalam rumah, di mana ternyata itu adalah Wellis dan psikopat yang sedang bertarung. Di sana terlihat psikopat itu memakai baju walrus dan bertarung juga seperti walrus. Ia pun mengatakan bahwa dulu Mr. Tas atau singa laut yang ia bunuh tidak memiliki kesempatan untuk bertarung dengan dirinya yang sudah membunuh dan juga memakannya, sehingga kini ia mau Wellis bertarung sebagai Mr. Tas dan juga melawannya untuk balas dendam. Ia pun mengatakan bahwa Wellis harus bertarung atau dia akan mati. Namun jika ia selamat dalam pertarungan itu, ia tidak akan pernah menjadi manusia kembali. Pada saat itu, dengan sangat marah ketika psikopat akan menyerangnya, Wellis langsung menusuk kaki psikopat itu dengan taringnya. Lalu kemudian menusuk dada psikopat itu berkali-kali. Namun menerima semua serangan itu, terlihat ekspresi psikopat malah tenang dan lega. Mungkin hal itu karena ia sudah tidak merasa bersalah lagi, karena menganggap Mr. Tas sudah membalas apa yang telah ia lakukan kepadanya. Tak lama kemudian, Allison yang sampai ke tempat itu pun sangat kaget dan terkejut melihat kondisi Wellis yang sudah seperti anjing laut monster. Ia tidak rela jika kekasihnya sudah menjadi seperti itu. Di sana si detektif pun berniat menembak Wellis, karena kalaupun dia hidup, ia hanya akan mendapatkan penderitaan. Namun pada saat akan menembak, Allison pun langsung menghentikannya. Singkat cerita, 1 tahun kemudian, terlihat Allison dan Teddy keluar dari sebuah mobil,
dan mereka menuju ke sebuah kebun binatang tua. Dan ternyata mereka akan menemui Wallace yang disimpan di kebun binatang, dimana pada saat itu Ellison pun berbicara dan mengingat masa-masa indah dulu. Namun kini semua sudah berubah dan tak bisa lagi merasakan keindahan dunia bersama. Karena Wallace harus menjadi walrus di kebun binatang tua yang sepi pengunjung seumur hidupnya. Bahkan hal itu dilakukan sampai ia mati. Film pun diakhiri dengan Ellison yang memberikan ikan dan dimakan oleh Wallace. Setelah itu Ellison pun mengatakan kalau ia selalu mencintai Wallace. Lalu Ellison pun pulang dan menangis. Kemudian setelah itu film ini pun selesai. Nah, dari film ini kita bisa mendapatkan pelajaran bahwa kita jangan sampai menjadikan penderitaan orang lain sebagai bercandaan. Karena bisa saja hal itu berbalik kepada kita. Kita bisa saja dijadikan sebagai bahan bercandaan orang lain di atas penderitaan kita. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.